Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember menjadi momen penuh makna untuk mengenang dan merayakan kasih sayang tanpa batas yang diberikan oleh seorang ibu. Para pimpinan Universitas Hasanuddin berbagi kisah mereka tentang peran ibu serta pesan-pesan dan kenangan yang tak terlupakan. Simak liputannya berikut ini. Ibu adalah sosok yang tidak pernah tergantikan dalam hidup kita. Banyak cerita dan kenangan tak terlupakan yang melekat di hati. Setiap tahun tanggal 22 Desember menjadi momen penuh makna untuk mengenang dan merayakan cinta tanpa batas dari sosok ibu. Ibu selalu menjadi figur yang penuh arti dalam hidup setiap orang. Kehadirannya memberikan warna, inspirasi, dan pelajaran berharga yang membentuk diri menjadi pribadi seperti saat ini. Melalui segala pengorbanan dan kasih sayang, ibu menjadi pilar yang tak ternilai harganya, yang terus membimbing dan memberi kekuatan di setiap langkah hidup kita. Begitu pula kisah para pimpinan Universitas Hasanuddin dengan ibu mereka, menggali memori, pesan, hingga rasa yang tak sempat diungkapkan. Ibu adalah sosok yang tentu segalanya bagi kita ya. Terlalu singkat rasanya untuk menceritakan dalam wawancara seperti ini, tapi bagi saya seorang ibu adalah sosok yang selalu hadir di setiap langkah, di setiap momen, dan di sepanjang hayat. Ya, memori kita penuh dengan kebersamaan bersama ibu kita, tentu lebih dekat. Saya anak tentara, sehingga tentu ibu yang bekerja penuh, bukan lagi full time, tapi bekerja lembur untuk anak-anaknya. Dan tentu kebersamaan itu hampir setiap bangun sampai tidur kembali, ibu selalu berada, bukan secara fisik, tapi akan selalu menjadi bagian dari nafas, denyut jantung, dan irama kehidupan. Sehingga bagi saya sosok seorang ibu adalah bagian dari jiwa itu sendiri, ya. Bagian dari kehidupan itu sendiri, dan bahkan bagian dari spirit, cita-cita, bagian dari inspirasi kita untuk mencapai tujuan. Karena selalu ada ibu di situ, minimal untuk membanggakan ibu, dan juga tentu di samping perintah agama kita doakan ibu, ya, kita hargai ibu, kita muliakan ibu, tapi lebih dari itu adalah panggilan hati, ya, adalah bisikan kalbu, ya, yang selalu memasukkan kata keberadaan ibu itu dalam semua momen. Ya. Ketika kita lagi galau, kita dengar, kita ingat, ya, apa kata-kata ibu, ya. Kalau bicara tentang ibu itu saya suka sedih, ya, mengenang beliau. Kalau bisa saya simpulkan dari awal bahwa sosok ibu itu adalah pusat dari segala cinta, kasih sayang, kekuatan, dan pengorbanan. Jadi bagi saya ibu itu luar biasa. Maaf ya kalau agak apa namanya. Memang saya itu kalau bicara tentang ibu itu pasti saya menangis. Pasti saya sedih karena mengenang beliau itu luar biasa. Menjadi inspirasi buat saya. Segala-galanya kan dari beliau. Ya, aduh. Ibu adalah segalanya. Ya, pokoknya ibu itu adalah segalanya bagi saya. Saya sangat dekat sama ibu, karena saya anak bungsu. Oh iya. Dan kakak saya kan agak jauh, lebih senior dari saya kan. Ketika mereka sudah menikah kan udah pergi. Jadi saya praktis
tinggal berdua sama mama di kampung gitu ya, di rumahnya yang sederhana di Bone sana gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ya disitulah luar biasa dari keluarga kita yang sederhana, tetapi sangat banyak hal yang besar ya, khususnya untuk penguatan karakter kita sebagai anak. Beliau selalu menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi, ya, integritas, dan selalu mengingatkan kita bahwa yang selalu beliau katakan itu, apapun nanti posisimu, apapun nanti pekerjaanmu, jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Nah, itu. Dan jangan pernah mengambil haknya orang lain. Ambillah yang hanya hakmu saja. Insya Allah akan berkah seperti itu. Itu yang selalu beliau sampaikan. Pesan yang paling diingat dari itu luar biasa itu, dan itulah yang selalu saya ingat dan selalu itu sudah tertanam dalam sanubari saya. Pelajaran integritas luar biasa ya, sepertinya sudah pernah juga saya ceritakan di momen yang sebelumnya, bagaimana beliau begitu sederhana tapi mendidik kita dengan sangat penuh kasih sayang, ya. Ada momen-momen yang begitu membekas bersama sosok ibu, menjadi kenangan indah yang terus terjaga di hati. Kadang sebuah pesan sederhana dari ibu mampu mengubah cara kita memandang hidup. Kalau saya, mungkin karena saya merantau cukup jauh dari suatu pulau yang jauh. Kemudian pada saat saya berhasil, karena cita-cita saya saat itu adalah sebagai seorang insinyur dan itu dicapai, dan pada saat itu saya punya beberapa pilihan pekerjaan yang saat itu tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan keputusan itu adalah diberikan oleh ibu saya bahwa dari sekian pekerjaan itu, pekerjaan yang paling baik itu adalah sebagai guru. Guru dalam artian adalah seperti saat ini, guru di perguruan tinggi, dan saya pikir itu adalah suatu keputusan yang sangat luar biasa, sangat memorable saya kira, dan akan saya ingat setiap saat, kapanpun, karena keputusan yang tidak pernah salah yang diberikan oleh seorang ibu, dan itulah yang saya nikmati saat ini. Tidak selalu mudah untuk mengungkapkan apa yang ada di hati. Dalam perjalanan hidup, mungkin ada hal-hal yang membuat kita merasa belum cukup membalas kasih sayang ibu. Iya, saya termasuk dalam tanda kutip orang yang sedikit bukan nakal sebenarnya, ya, tetapi namanya laki-laki, ya. Dulu saya ingat SMA itu saya sering pulang malam. Itu sebenarnya saya ikut kursus, ya, saya ikut kursus. Tapi kalau pulang kursus, ya, itu saya pulang harusnya jam 10 malam. Kadang-kadang saya ikut sama teman-teman. Saya ikut teman-teman, ya, sehingga pulangnya itu agak larut. Nah, saya ingat sekali ibu saya menunggu. Ibu saya menunggu di dalam rumah. Sebenarnya pada saat itu saya udah janjian dengan adik saya, ya, kalau saya pulang tolong dibukakan pintu, jangan sampai ibu saya tahu gitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya bingung, kenapa kok saya nggak dibukakan pintu ini. Ternyata ibu saya sudah menunggu di dalam. Saya baru sadar ketika kemudian ibu yang kemudian membuka pintu, begitu saya melihat, loh, ini kok ibu saya begitu kan. Nah, akhirnya saya di situ kaget. Kemudian ibu saya meminta saya duduk dan ibu saya mengatakan begini, kamu sekarang sudah SMA dan sebentar lagi ingin kuliah. Kalau tidak fokus untuk belajar dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar, walaupun saya sebenarnya itu keluar untuk belajar, tetapi sekali lagi saya harusnya pulang lebih cepat, tapi saya pulang agak lama karena kebetulan ada teman yang ulang tahun, ya, maklumlah waktu masih muda begitu, saya harus menghabiskan waktu kurang lebih sampai larut malam begitu. Nah, akhirnya ibu saya masih ingat ibu saya menceramai saya, memberikan saran bahwa tidak boleh menghabiskan banyak waktu yang tidak bermanfaat di luar. Beliau takut saya juga terjerumus gitu kan. Ya, walaupun saya tidak merokok, saya tidak narkoba, saya tidak apa dan sebagainya, tapi beliau takut, namanya anak laki-laki begitu, kalau dia bergaul terlalu
terlalu bebas begitu ya. Nah, sehingga ibu saya di situ saya sangat shock sekali. Benar yang dikatakan ibu saya, kalau saya tidak fokus untuk kemudian konsentrasi ya, bisa lulus di universitas yang terbaik begitu. Ini saya nggak boleh kuliah di swasta. Kenapa? Karena orang tua saya bukan orang yang berada begitu. Saya harus ke negeri ya. Nah, pada saat itu saya tertunduk dan menangis ya, saya bersimpu di hadapan ibu saya mencium kakinya dan saya berjanji pada saat itu untuk tidak lagi banyak menghabiskan waktu hura-hura ya, dan kemudian ingin berkonsentrasi agar bisa masuk di perguruan tinggi sesuai yang memang dicita-citakan seperti itu. Ya, itu saya sangat menyesal sekali sebenarnya ya. Kenapa? Karena kenapa harus ibu saya yang kemudian menunggu, harusnya kan itu harus timbul dari kesadaran saya sendiri gitu. Nah, ibu saya sampai meneteskan air mata. Di balik setiap langkah keberhasilan ada cinta dan doa ibu yang menyertai. Ungkapan rasa cinta dan terima kasih kepada ibu adalah bentuk penghormatan atas segala pengorbanan yang telah ibu berikan. Iya, mungkin melalui kesempatan ini ada sesuatu yang tadi banyak yang kurang waktu. Sampai sekarang ibu saya masih ada dan saya kadang pagi bisa menegur, ketemu, bicara, tapi setelah itu malam balik tidak pernah, ya karena orang tua pasti duluan tidur. Mudah-mudahan di sisa hidupnya orang tua ini saya bisa terus berbakti kepada orang tua, kepada ibu, dan mudah-mudahan beliau melihat bahwa selama ini apa yang kami lakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi itu untuk bagian dari memperlihatkan bahwa inilah bukti dulu dari apa yang ibu pesankan untuk selalu kerja keras, berusaha, dan selalu amanah. Beliau selalu sampaikan kalau kau kerja sesuatu itu ya perlihatkan sungguh-sungguh dan itu bagian dari amanah. Satu hal lagi dulu, saya dulu juga sering diajar karena biasa beliau saya bantu bikin kue, bantu masak, bantu apa, ya banyak hal yang menjadi kenangan dan mudah-mudahan momentum saat ini itulah yang mungkin ibu bisa rasakan bahwa keberadaan dulu ibu itu yang begitu luar biasa, menginspirasi kami untuk melakukan hal yang luar biasa juga, bukan hanya untuk keluarga tapi untuk semua orang yang istilahnya kami temani berinteraksi. Semoga ibu saya selalu sehat dan bisa melihat anaknya untuk terus mengabdi kepada sesama. Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember menjadi momen penuh makna untuk mengenang dan merayakan kasih sayang tanpa batas yang diberikan oleh seorang ibu. Para pimpinan Universitas Hasanuddin telah berbagi kisah tentang betapa besar peran ibu dalam hidup mereka, serta pesan-pesan dan kenangan yang tak terlupakan. Selamat Hari Ibu. Semoga cinta dan kasih sayangnya terus menjadi pelita yang menerangi kehidupan generasi penerus. Rahmatia, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kota Makassar. Seperti di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, warga terpaksa mengungsi ke masjid lantaran ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Sejumlah wilayah di Kota Makassar terendam banjir akibat dari curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir. Di antara wilayah yang terdampak banjir itu adalah RW 3, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya. Hingga Senin 23 Desember 2024 pagi, di wilayah ini puluhan rumah warga terendam banjir. Ketinggian air banjir mencapai lutut orang dewasa. Selain itu, pasokan air bersih dan listrik juga terhenti. Kondisi ini menjadikan warga mengungsi ke Masjid Babul Khair yang lokasinya tak jauh dari rumah warga. Menurut PJ Ketua RW 3 Kelurahan Katimbang Firman, warga yang mengungsi di masjid ada 140 jiwa. Ia pun menyebut jika bantuan logistik dan kesehatan sudah diterima warga di pengungsian ini. Jumlah kakak yang mengungsi di pusat pengungsian kami di Masjid Babul Khair PTP Blok A itu sekitar 34 kakak dengan jumlah jiwa 140 jiwa.
Ya, iya, jumlah jiwa 140, di mana dewasa itu 92, balita 9, bayi 1, anak-anak 28 jiwa, lansia 11 jiwa. Sudah ada bantuan atau belum? Bantuan itu sudah datang dari beberapa instansi, dari dinas kesehatan, dinas sosial, BPBD, damkar malah datang juga, terus bantuan dari para dermawan begitu, dan ada lembaga organisasi juga yang bisa memberikan bantuan, termasuk seperti Fokus BTP gitu. Untuk kesehatan? Tenaga kesehatan dari dinas kesehatan, Kemenkes ada juga, dari Puskesmas Pacerakan datang. Kemarin datang timnya yang berposko malah di sini beberapa waktu. Firman menambahkan warga yang mengungsi di masjid sudah sejak hari Sabtu 22 Desember 2024 lalu. Itu lantaran rumah mereka sudah digenangi banjir. Di Kelurahan Katimbang sendiri, wilayah paling terdampak banjir adalah di perumahan Bumi Tamalan Rea Permai, Blok AE, khususnya di samping kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, BPPD Kelurahan Katimbang. Warga terdampak banjir membutuhkan bantuan selimut, sarung, baby kit, dan family kit. Amir Palawaruka, Unhas TV. Peran ibu sebagai tiang keluarga sekaligus kekuatan dalam kehidupan modern menjadi sorotan dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-25 Dharma Wanita Persatuan Universitas Hasanuddin. Kegiatan yang dihadiri pula oleh Rektor Universitas Hasanuddin dirangkaikan juga dengan peringatan Hari Ibu ke-96. Dharma Wanita Persatuan Universitas Hasanuddin atau disingkat DWP Unhas merayakan Hari Ulang Tahun ke-25 sekaligus memperingati Hari Ibu ke-96. Kegiatan ini digelar di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Tamalan Rea Makassar pada Sabtu 21 Desember 2024. Hadir dalam kegiatan ini para pengurus dan anggota DWP Unhas, juga Dharma Wanita Forum Rektor Wilayah Timur, diantaranya Ketua DWP Universitas Negeri Makassar, DWP dari Universitas Gorontalo, DWP Unsulbar, DWP L2 Dikti 9, dan DWP Institut Teknologi B.J. Habibie. Mengusung tema peran ganda ibu dan istri, kekuatan, tantangan, dan pengorbanan, kegiatan ini menjadi momentum untuk memberikan inspirasi dan apresiasi terhadap peran perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat modern. Menurut Ketua Panitia Dr. Nila Mayasari, tema ini juga menggambarkan pentingnya peran ibu sebagai pilar utama keluarga yang penuh ketulusan dan kekuatan. Jadi untuk tahun ini kita memang membawa tema terkait dengan peran ibu dan istri, tantangan dan juga pengorbanan. Di mana kita mengundang narasumber yang memang cukup profesional di tempatnya. Tujuannya sebenarnya adalah memberikan insight baru buat ibu-ibu yang bekerja, yang multitasking untuk bisa memposisikan dirinya sebagai istri dan ibu. Kegiatan ini juga diramaikan dengan game atau permainan yang mana salah satu momen menarik adalah permainan kartu atau coaching game, di mana peserta memilih gambar yang merepresentasikan peran mereka sebagai ibu dan istri. Ada pula talk show yang membahas peran ibu dan istri dalam keluarga, di mana para ibu yang bekerja diajak untuk tetap memposisikan diri sebagai istri dan ibu. Rangkaian ini salah satunya selain talk show ini kita juga melaksanakan pemilihan anggota Dharma Wanita yang aktif di tiap unit fakultas yang tentunya berkontribusi besar untuk kegiatan Dharma Wanita di fakultas maupun di Unhas. Yang kedua, kita juga melakukan penilaian terkait dengan pemilihan kostum, best kostum ya, sesuai dengan tema. Jadi besar harapan ini menjadi motivasi sebenarnya buat yang muda-muda dan tentunya ibu Dharma Wanita yang lainnya bahwa kita memberikan apresiasi atas keluangan waktu, kemudian motivasi juga buat ibu-ibu lainnya bahwa kita bisa berbuat banyak di organisasi ini untuk baik itu peningkatan skill maupun juga memperpanjang silaturahmi di antara fakultas. Selain itu, Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc yang hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi terhadap tema yang diangkat. Prof. Jaja menegaskan bahwa perempuan saat ini tidak hanya berperan sebagai ibu dan istri, tetapi juga menjadi pemimpin dan teman yang penuh semangat dalam keluarga dan masyarakat.
Pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada keaktifan anggota DWP Unhas dan juga kepada unit-unit DWP lingkup Unhas, serta pemilihan kostum terbaik. Hadir pula dalam hari ulang tahun ke-25 DWP Unhas, para sesepuh DWP Unhas dan perwakilan dari unit-unit fakultas, serta sekolah pasca sarjana yang makin menyemarakan dan memeriahkan perayaan ini. Hamutia Zulkarnain, Unhas TV. Ikatan Alumni Proteksi Tanaman Universitas Hasanuddin Makassar menggelar musyawarah besar yang akhiri dengan ramah tamah. Para alumni diajak bernostalgia ke momen saat menjadi mahasiswa dan selama mengajar sebagai dosen. Ramah tamah sebagai rangkaian akhir musyawarah besar atau MUBES Ikatan Alumni Program Studi Proteksi Tanaman Universitas Hasanuddin Makassar berlangsung di Hotel Alpadera Minggu pagi 22 Desember 2024. Suasana hangat terlihat saat para alumni saling berbincang dan berbagi cerita berkesan saat menempuh pendidikan di Prodi Proteksi Tanaman. Ada menceritakan kisah perjalanannya termasuk keaktifannya berorganisasi saat kuliah, ada yang bernostalgia pada mahasiswa yang dinilainya berkesan, kisah asmara mahasiswa, bahkan ada yang bercerita jika jodohnya ditemukan di prodi yang sama. Acara ini menjadi momen hangat bagi para alumni untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus simbol kehangatan keluarga besar IKA Proteksi Tanaman. Disebutkan Abdul Rahman, Ketua IKA Proteksi Tanaman terpilih, sesuai tema MUBES, yakni sinergi kolaborasi dan peran proteksi tanaman sebagai pilar ketahanan pangan nasional. Ia berharap kontribusi besar alumni dalam membantu pemerintah, khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Abdul Rahman yakin jika IKA Proteksi Tanaman yang dari berbagai sektor pekerjaan bisa menciptakan ide solutif pada setiap program yang akan dijalankan. Hari ini mulai tadi malam sampai hari ini kita melakukan musyawarah besar Ikatan Keluarga Alumni Proteksi Tanaman. Tentu ini merupakan suatu kegiatan yang mempererat tali silaturahmi di antara alumni Proteksi Tanaman yang tersebar dari seluruh Indonesia. Sehingga pada momen ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, membuat program-program yang tentunya mendukung program-program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional kita. Tentu alumni-alumni proteksi harus mendapatkan peran yang sangat berharga, utamanya dalam hal menjaga ketahanan pangan kita pada saat ini. Ketua Departemen Proteksi Tanaman Profesor Dr. Tuti Kuswinanti juga menyebut peran penting alumni. Disebutnya jika alumni yang tersebar di berbagai instansi menjadi peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan belajar maupun magang. Ya, jadi musyawarah besar EKPT ini sudah yang ketiga. Yang pertama dulu di Bantaeng, pernah juga di Bogor, sekarang di Makassar. Dan bagi kami Departemen Hama dan Penyakit Tanaman, alumni tentunya itu sebagai aset. Karena kami selama ini sinerginya sangat baik sekali. Jadi yang pertama tentunya kami mengajak mereka untuk sharing tentang bagaimana pengalaman di dunia kerja, dunia industri, sehingga mahasiswa kami juga punya pengalaman untuk magang di tempat mereka. Nah, alumni kami tersebar di seluruh Indonesia, di berbagai instansi pemerintah sampai swasta, dan saat ini sudah menduduki posisi-posisi puncak. Jadi ini saya kira sangat baik sekali bagi kami, terutama untuk pengembangan departemen, khususnya untuk prodi proteksi tanaman, karena mahasiswa kami saat ini sudah mencapai ribuan ya sejak pembentukannya, dan itu akan menjadi suatu ajang untuk bisa bagaimana mereka dimentori untuk bisa bekerja di industri dan bisa berkarir secara lebih terarah. Hadir juga dalam ramah tamah ini adalah Ketua IKA Proteksi Tanaman periode 2020-2024, yakni Dr. Insinyur Adnan, yang juga berharap agar pengurus IKA ke-4 tahun ke depan lebih fokus lagi membangun jaringan yang menghubungkan universitas dengan dunia industri. Ia pun mengungkapkan kekurangan selama menjabat Ketua IKA yang salah satu faktor penyebabnya adalah pandemi COVID-19. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan kebetulan menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni HPT Proteksi Tanaman tahun 2020-2024. Nah,
pengalaman yang selama menjabat ketua umum dan pengurus-pengurus itu mewakili ya, bahwa pada periode itu masih pandemi COVID. Sehingga apa yang kita kerjakan memang betul-betul masih sangat sedikit dari program kerja, dari hasil rapat kerja yang dihasilkan. Ke depan harapannya bahwa pengurus lebih banyak lagi, mungkin tidak perlu terlalu banyak, tetapi fokus pada bagaimana membangun network, jaringan yang menghubungkan antara universitas ke dunia luar yang dijembatani oleh alumni. Mungkin itu yang paling penting selain dari beberapa masukan, rekomendasi yang dihasilkan tadi malam. Dalam Ramatama ini alumni tidak hanya diajak bernostalgia ke masa lalu, namun juga diperiahkan dengan pembagian puluhan door prize. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin menggelar Unhas Innovation Day 2024. Puluhan produk inovasi dari Unhas dipamerkan dalam kegiatan ini, mulai dari bidang pertanian hingga kesehatan. Sebanyak 20 booth memenuhi atrium Mall Ratu Indah dalam acara Unhas Innovation Day 2024, Sabtu 21 Desember 2024. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin Makassar ini mengangkat tema Innovation Food and Community Welfare. Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Asmi Citra Malina SPI MAGR PhD menyebut, kegiatan ini merupakan kali kedua sejak mulai digelar pada tahun lalu. Di momen ini tambahnya juga diresmikan logo Innovation Day dan buku dengan harapan kegiatan ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Ya, jadi hari ini adalah kegiatan kami dari Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual adalah Unhas Innovation Day 2024. Hari ini sebenarnya suatu event yang kita harapkan bisa terlaksana setiap tahun, di mana tahun lalu sebenarnya kita sudah laksanakan pertama kali di Unhas Hotel, tetapi tahun ini kita melaunching logo Unhas Innovation Day yang bisa digunakan tiap tahun nanti. Di sini sebenarnya ada 20 booth. Sebenarnya kami memesan itu jauh lebih banyak, tetapi memang ada regulasi dari pihak Mall Ratu Indah hanya menyiapkan 20 yang bisa kita gunakan dengan spesifik booth yang seperti kita lihat. Jadi memang kita padatkan. Sebenarnya kalau mau di expose itu banyak sekali. Jadi ini ada beberapa dari semua pelaksana KDRK itu hadir, ditambah dengan produk-produk per fakultas yang ada, dan juga ada direktorat, misalnya direktorat pengembangan usaha dan pemanfaatan aset, direktorat kemitraan, dan juga ada berbagai booth dari berbagai sponsor. Asmi Citra Malina menjelaskan, produk inovasi yang dipamerkan pada kegiatan ini merupakan hasil inovasi dari 32 tim Unhas yang mengikuti program Dana Padanan Kedaireka. Beberapa juga merupakan inovasi dari masing-masing fakultas serta direktorat yang ada di Unhas. Tak hanya pameran, kegiatan ini juga diisi dengan talk show, business matching, serta Innovation Award. Dalam momen ini pula dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan beberapa mitra dalam dunia usaha dan bisnis. Unhas Innovation Day 2024 ini dihadiri oleh Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Muhammad Taufik Ratule MSI, juga penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH. Prof. Zudan pun mengapresiasi kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir bersama Pak Rektor, bersama Pak Dirjen Hortikultura di Innovation Day Unhas. Nah, ini bagus sekali. Saya memberikan apresiasi yang mendalam atas semua inovasi dan karya-karya hebat Universitas Hasanuddin, dan saya harapkan ini terus dilakukan branding yang kuat. Setelah brandingnya menguat, paralel kita lakukan marketing. Nah, kemudian kita kolaborasikan dengan Pemda, Pemprov Sulsel yang pertama, kemudian dengan 24 kabupaten kota. Kemudian kita replikasikan dan selanjutnya kita bangun ya tempat-tempat inkubasi untuk mengembangkan inovasi ini. Yang inovasi di sektor pertanian kerjasama dengan dinas-dinas pertanian sesulsel.
tanaman-tanaman jagung yang tadi sudah dipamerkan pada kami, kemudian pengembangan rumput laut, ya. Kemudian yang terkait dengan inovasi teknologi dengan teman-teman di Dinas Kominfo, ya. Jadi kita jadikan pemerintah daerah sebagai lahan penyemaian inovasi-inovasi kampus. Nah, saya akan dukung penuh. Saya sudah minta Pak Rektor untuk kita kerjasama. Paling lambat di awal Januari kita tanda tangani. Kalau saya diperlukan membuat kebijakan, misalnya peraturan gubernur untuk mendorong kerjasama di sektor inovasi, saya akan buatkan untuk mendorong lahirnya dan tumbuh berkembangnya inovasi dari kampus ke masyarakat di seluruh Sulawesi Selatan. Ditambahkan Prof. Zudan, pemerintah harus menjadi lahan penyemaian inovasi-inovasi dari kampus agar bisa sampai ke masyarakat. Dirinya menyebut akan segera menaikkan kerjasama antara Pemprov Sulsel dengan Unhas. Bahkan jika dibutuhkan dukungan dalam bentuk kebijakan, dirinya menegaskan siap untuk membuat kebijakan tersebut untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan inovasi dari kampus ke masyarakat. Dukungan ini pun disambut baik oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Dirinya menyebut kegiatan ini merupakan kolaborasi Unhas dengan masyarakat. Jadi inovasi Unhas, hasil-hasil produk Unhas bersama masyarakat, karena ini kan juga kerjasama dengan industri Pak Gub. Kita berharap fasilitasi pemerintah, baik itu gubernur maupun kementerian, Pak Dirjen, bisa membawa produk ini menjadi produk unggulan yang berdaya saing karena kemudian mendapatkan tempat minimal di fase awal, ya, bukan hanya inkubasi tapi juga penggunaan awal untuk supaya produk ini ke depan bukan hanya sampai di mall tapi kita berharap sampai ke luar negeri. Begitu Pak Gub mimpinya, sehingga Indonesia bisa kemudian menjadi negara yang tangguh, negara yang hebat, bukan hanya swasembada tapi juga bisa mengekspor seperti yang diinginkan oleh Pak Mentan, Pak Presiden dan seluruh pimpinan yang saat ini sangat bersemangat. Semoga di hari inovasi Unhas Innovation Day ini memberi semangat buat kita, menjadi momentum terbaik bagi kami juga, karena tantangan Pak Gub luar biasa, tantangan Pak Mentan luar biasa, dan kami suka ditantang. Insya Allah bersama seluruh jajaran Unhas dan mitra-mitranya yang luar biasa, kita akan mewujudkan impian ini. Prof. Jamaluddin pun berharap dukungan dari pemerintah ini dapat membawa produk-produk inovasi Unhas menjadi produk unggulan yang berdaya saing. Tak hanya sampai ke mall saja, namun sampai ke luar negeri. Faisya Rahman, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.